Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadratil kiram, para alim ulama, wabil khusus kepada segenap dewan juri yang arif dan bijaksana yang kami hormati. Dan tidak lupa pula kepada sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, sahabat da'i-da'iyah yang saya cinta sayangi. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana kita dianugerahkan kenikmatan yang sangat luar biasa, yakni kenikmatan iman dan Islam. Salawat beserta salam semoga tetap tercurahkan keharibaan Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana karena berkat beliaulah kita terangkis dari jurang kebiadaban menuju alam yang terang benderang, yakni ad-dinu indallahil Islam. Hadirin rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tausiah yang berjudul Santri Meneladani Nabi. Sebelum kita lebih lanjut membahas ini, kita harus tahu dulu siapa dan bagaimana santri itu sebenarnya. Santri adalah seorang pelajar yang menuntut ilmu agama dan tinggal di sebuah kompleks, yang kompleks itu disebut dengan pesantren. Dan ada pula ulama yang mendefinisikan secara filosofi bahwa santri itu berasal dari 5 huruf. Yang pertama yaitu sin, yang kedua nun, yang ketiga ta, yang keempat ra, yang kelima yaitu ya. Di mana 5 huruf ini mengandung sebuah makna yang istimewa. Yang pertama yaitu sin, yang berarti sariku ilal akhirah. Santri harus menuju jalan akhirat. Yang kedua yaitu nun, yang berarti naibu anil masyayikh. Santri adalah penerus para guru. Yang ketiga yaitu ta, yang berarti tarikul ma'asi. Santri harus bisa menjauhkan diri dari kemaksiatan. Yang keempat yaitu ra, yang berarti raghibu fil khairat. Santri harus senang dalam kebaikan. Yang kelima yaitu ya, yang berarti yarjus salamata fid dini wad dunya wal akhirah. Hadirin rahimakumullah. Sudahlah jelas bahwa santri itu tidaklah jauh dari nilai ajaran agama, tidak jauh dari sunnah Rasulullah, dan pastinya santri itu tetap meneladani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi Muhammad adalah suri tauladan bagi kita sebagai umatnya. Allah berfirman dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Sungguh dalam diri Rasulullah itu terdapat suri tauladan yang baik bagi mereka yang mengharapkan pertemuan dengan Allah dan terjadinya hari akhir. Dan dia banyak menyebut nama Allah. Adakah santri yang tidak menyebut nama Allah? Pasti jawabannya tidak ada. Karena santri dari mulai bangun tidur sampai mau tidur malam pun dia membaca doa. Dia selalu mengingat Allah. Ketika dia mau tidur, dia baca doa, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Dan mau bangun tidur pun dia baca doa, Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Mau makan, dia baca doa. Mau ke WC, masuk WC, keluar WC, dia baca doa. Mau memakai baju, melepas baju, dia baca doa. Lain lagi bacaan kitabnya, bacaan Al-Qur'annya, sudah berapa banyak dia menyebut nama Allah. Pasti semuanya tidak bisa menjawab, karena yang bisa menjawab adalah malaikat yang tak kasat mata. Hadirin rahimakumullah. Kehidupan santri memang sudah diatur dan diajarkan bagaimana santri itu harus selalu mengingat Allah, senantiasa mengingat Allah, dan dia selalu meneladani Nabi Muhammad SAW. Dari cara dia berpakaian, berpakaiannya harus menutup aurat. Dari cara dia makan, makannya harus ala Rasulullah. Dari cara dia minumnya, dia harus ikut adab Rasulullah. Bahkan mau meludah pun dia ikut caranya Nabi Muhammad SAW.
Tidak hanya dari sisi jasmaninya saja, rohaninya pun juga diajarkan. Bagaimana santri itu jauh dari sifat iri hati, jauh dari sifat dengki, jauh dari sifat tamak, dan jauh dari sifat sombong. Hadirin rahimakumullah. Jadi, maka dari itu, tugas santri yang paling utama ialah tetap menegakkan agama Allah dan selalu meneladani Rasulnya. Jika santri menjadi pejabat, jadilah pejabat yang amanah. Jika santri menjadi seorang pedagang, jadilah pedagang yang jujur. Jika santri menjadi seorang petani, jadilah petani yang sabar dan bertakwa kepada Allah. Jadi apapun profesi santri di masa depan, yang jadi idola dan panutan tetap Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa." Yang artinya orang yang paling sempurna imannya ialah yang paling baik akhlaknya. Hadirin rahimakumullah. Jadi tidaklah sempurna iman seseorang jika akhlaknya bukan akhlak Nabi Muhammad SAW. Karena sebenarnya sejatinya keimanan itu diukur bagaimana kemuliaan akhlaknya. Sepintar apapun, secerdas apapun seseorang, jika akhlaknya bukan akhlak Nabi Muhammad, maka sia-sialah ilmunya. Hadirin rahimakumullah. Rasulullah juga bersabda dalam hadisnya, "Man raghiba an sunnati falaysa minni." Barang siapa yang tidak mengikuti sunnahku, maka dia bukanlah golonganku. Maka dari itu kita sebagai seorang santri haruslah meneladani Nabi Muhammad SAW agar kita termasuk orang-orang yang digolongkan dengan golongannya. Mungkin cukup sampai di sini saja. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.